Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji validitas butir soal atau validitas item, di mana pada kesempatan kali ini kita akan menguji yaitu untuk instrumen atau soal bentuk pilihan ganda, di mana dalam responnya nanti ada dua pilihan, yaitu untuk jawaban benar bernilai 1 dan jawaban salah bernilai 0 atau dikotomis. Maka kita akan menggunakan untuk uji validitasnya menggunakan rumus koefisien korelasi poin biserial. Yang perlu kita siapkan adalah yang pertama tentu tabel kerja. Di sini sudah saya berikan contoh, ini data yang saya buat random untuk latihan. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan penelitian atau ingin mengecek instrumennya, maka tinggal diinputkan untuk soal bernilai benar mendapat nilai 1, ya. Untuk soal salah maka mendapatkan nilai 0. Setelah diinput, kemudian yang pertama ya, kita hitung dulu. Oke, kita hitung. Kemudian di sini kita kuadratkan. Oke, setelah kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan dari skor yang diperoleh. Oke. Dan di sini juga ada teman-teman di bagian bawah itu juga jumlah. Kita hitung juga dulu. Oke. Nah, ini ada dua penjumlahan. Yang pertama adalah skor. Jadi pada skor ini adalah skor yang diperoleh oleh peserta nomor 1. Jadi peserta nomor 1 ini dari 15 butir soal yang dikerjakan, dia mampu menjawab benar 9 soal. Berikutnya sampai siswa nomor 20, peserta nomor 20, dari 15 butir soal yang dikerjakan mampu menjawab benar 8. Sementara untuk bagian bawah ini adalah jumlah dari, misalnya ini, dari butir soal nomor 1 mampu dijawab benar oleh 11 orang dari 20. Ya. Jadi kalau yang tadi ini skor untuk nilai yang diperoleh dari peserta dari butir soal yang dikerjakan, sementara untuk jumlah yang di bawah ini adalah jumlah peserta yang menjawab benar dari masing-masing butir soal. Selanjutnya teman-teman, ketika akan mencari validitasnya, maka kita bedah dulu rumusnya, yaitu rumus koefisien korelasi poin biserial, yaitu dengan MP dikurangi MT dibagi standar deviasi dikali akar P per V. MP adalah rata skor dari subjek yang menjawab benar item yang dicari validitasnya. Sementara MT adalah rata skor total. Kemudian standar deviasi, ya, standar deviasi dari skor total nanti kita akan cari, kita praktikkan bagaimana mencarinya. Kemudian untuk P adalah proporsi siswa yang menjawab benar, di mana P adalah banyaknya siswa yang menjawab benar dibagi jumlah seluruh siswa, sementara Q adalah 1 min P. Kita praktikkan dulu. P adalah banyaknya siswa yang menjawab benar, jadi misalnya untuk item 1, banyak yang menjawab benar adalah 11, kita bagi jumlah seluruh siswanya atau pesertanya ada 20. Oke, kita tarik. Gitu. Sementara Q 1 min P. 1 min P. Oke, kita tarik juga. Nah, kemudian untuk mencari MP, rata skor. Jadi kita hitung dulu skor totalnya, baru kita bagi jumlah peserta yang menjawab benar. Misalnya begini, untuk item soal nomor 1 ini kan dijawab oleh 11 orang. Ya. Siapa saja, yaitu peserta nomor 3, 4, 5,
Ya, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, dan 20. Dari masing-masing peserta tersebut memiliki skor yang berbeda-beda. Nah, skor-skor yang tadi, misalnya peserta nomor 3 itu skornya 13, peserta nomor 4 skornya 10, peserta nomor 5 skornya 13, sampai peserta nomor 20 skornya 8, itu dijumlah kemudian dibagi oleh jumlah yang menjawab benar. Tentu itu akan memakan waktu lama ketika kita menghitung secara manual, tapi kita bisa menghitungnya dengan rumus, misalnya dengan sum if, kemudian kita pilih ya ringnya. Nah, sini ada kriteria. Kriterianya adalah kita akan menghitung skor dari mereka yang menjawab benar. Yang menjawab benar tentu kita ketahui yang menjawab benar itu skornya 1, kalau salah 0. Karena kita ingin menghitung skor yang menjawab benar, maka pilih 1 kriterianya, terus dari ringnya yang ini. Oke, baru kita bagi jumlah yang menjawab benar 11. Oke, kita dapatkan MP untuk butir soal nomor 1. Untuk butir soal seterusnya tinggal kita tarik, tapi sebelum kita tarik, kita pastikan dulu untuk ringnya ini, ya, sum ringnya kita dolarkan agar tidak bergeser. Oke, baru kita tarik. Oke, kita sudah mendapatkan MP dari masing-masing butir soal. Selanjutnya MT kita dapatkan dengan ya MT rata skor total didapat dari skor total di sini. Kita bagi jumlah pesertanya 20. Oke, kita sudah mendapatkan MT. Jadi sama untuk semua butir soal. Kemudian standar deviasinya kita dapatkan dari akar ya, teman-teman. Misalnya akar dari yang pertama itu ini sigma xt, yaitu skor total yang sudah dikuadratkan. Ini kita bagi dengan jumlah pesertanya 20. Selanjutnya kita kurangi sigma xt nya yang ini ya, skornya yang sudah dijumlah, kemudian dibagi 20, kemudian kita kuadratkan. Oke. Kita sudah mendapatkan standar deviasinya 2,283. Selanjutnya, setelah semuanya kita dapatkan, kita hitung koefisien korelasi poin biserialnya. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus, yaitu ya, MP dikurangi MT, kemudian dibagi standar deviasinya dikali akar dari P dibagi Q. Oke, kita hitung. Oke, sudah kita dapatkan. Ini adalah koefisiennya untuk butir soal nomor 1. Sebelum kita drag untuk butir soal berikutnya, kita cek dulu di sini. Maka yang MT-nya karena sudah kita buat 1 di sini, MT-nya kita dolar biar tidak bergeser. MT-nya di B29. Oke, ini kita dolarkan dulu. Kemudian ST-nya juga kita dolarkan. Gitu. Kita enter. Baru kita geser. Oke. Nah, ini adalah cara mendapatkan nilai dari koefisien poin biserial dengan rumus manual. Kita bisa mengeceknya dengan rumus Excel. Apakah sama atau tidak? Kita buat misalnya rumusnya adalah Corel. Kita ringnya butir soal pertama. Kemudian skor
Ya. Oke, ternyata sama teman-teman. Apa kita cek lagi ya, sama tidak dengan yang lainnya? Oh iya, belum ya. Ini kita jangan lupa biar tidak salah tadi kita keluarkan juga dulu. Oke. Baru kita geser. Oke, ternyata sama ya. Kita cek satu persatu sama dengan yang lain. Jadi rumus manual tadi ketika kita bandingkan dengan rumus Excel hasilnya sama. Kemudian kita cari R tabelnya. R tabelnya untuk di sini dengan N20, maka kalau kita lihat di tabel R itu nilainya adalah 0,444. Bisa dicek nanti. Kemudian kita geser samakan. Oke. Nah, kita akan menentukan apakah butir soal tersebut valid atau tidak. Kita tentukan dengan jika R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka dapat dikatakan butir soalnya itu valid. Maka jika if ya, R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka valid. Atau kita buat itu. Oke. Oke, saya misalnya di sini kita lihat dari 15 butir soal ini ya, yang valid ada 7, yang tidak valid atau drop ada 8. Cara menghitungnya misalnya kita ya countif ya, countif ranknya di sini. Kemudian kriterianya kita tentukan tadi misalnya valid. Oke. Kita dapatkan tadi. Sementara yang drop misalnya kalau ingin tadi ya countif juga ranknya ini, kemudian kita ketik drop. Oke. Nah, ini teman-teman cara menentukan uji validitas butir soal dengan poin biserial untuk soal pilihan ganda. Sekian, kita nanti akan lanjutkan dengan menentukan reliabilitasnya menggunakan KR20. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi pada session berikutnya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.